ke-142, tes dari Luciana. Lucy sudah membicarakan soal permintaan keluarga Nathan mengenai dirinya yang mau masuk Islam. Dia sendiri tidak mengira jika papanya akan memberikan izin dengan mudah. Papa tidak akan melarang keputusan yang sudah kamu pilih. Permintaan Papa hanya satu, yaitu kamu selalu hidup bahagia. Maafkan Papa sebab tidak bisa memberikan keluarga yang utuh seperti yang kamu harapkan. Tapi Papa percaya jika Nathan adalah lelaki baik yang bisa menjadi suami sejati. Ucap Chan. Papa kenapa bisa langsung percaya pada Nathan? Padahal Papa sendiri belum mengenalnya. Selalu Lucy tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kamu kira saat kamu ingin sendiri di luar negeri dengan semudah itu Papa melepasmu? Papa tahu semua yang kamu lakukan di luar sana. Sergah Chan. Jadi Papa menyuruh orang untuk menguntit aku. Keluh Lucy. Itu adalah bukti jika Papa sangat menyayangimu dan tidak ingin kamu dalam bahaya, walau jauh Papa juga ingin bisa memastikan keselamatan kamu dan selalu melindungimu. Kelak saat kamu memiliki anak juga akan tahu bagaimana kasih sayang orang tua pada buah hatinya. Bujuk Chan. Lucy terharu juga. Kini dia tahu kenapa papanya langsung setuju, sebab sebelum ini sudah menelusuri asal-usul Nathan. Kamu tidak marah kan, sayang? Lucy menggelengkan kepala sambil tersenyum, matanya berkaca-kaca lalu memeluk papanya penuh kerinduan. Dulu saat masa kecil Lucy akan selalu manja-manja pada papanya seperti itu. Papa sangat bahagia, akhirnya kamu sudah bisa berpikiran dewasa. Gumam Chan. Pa, kalau begitu bolehkah malam ini aku menemui Nathan? Aku ingin memberikan kabar bahagia ini secara langsung dan aku juga tidak mau mengganggu kencan Papa dengan istri Papa yang baru. Pinta Lucy setelah meledek. Andaikan Papa melarang kamu juga akan pergi. Sindir Chan. Aku tidak akan nakal lagi. Jawab Lucy tertawa lebar ingat dirinya yang tukang kabur. Iya, tapi kamu jangan berpikir Papa mengabaikan kamu lagi ya. Balas Chan terharu. Ya, tapi Papa juga janji jangan menyuruh orang untuk membuntutiku lagi. Aku enggak mau setiap aktivitas dipantau terus, aku bisa menjaga diriku sendiri. Selalu sih. Kalau untuk hal ini Papa belum bisa, kamu harus menikah dulu baru Papa bebaskan. Ujar Chan lembut. Iya deh, Pa. Jawab Lucy patuh. Papa sangat bahagia sekali, sekarang kamu sudah mulai bisa memahami keadaan dan menerima kenyataan. Gumam Chan. Papa bilang apa barusan? Tanya Lucy tidak begitu bisa mendengar. Ah tidak apa-apa, katanya kamu mau menemui Nathan. Buruan keburu malam loh. Sela Chan. Lucy kemudian menelpon Nathan, tentu saja lelaki itu mau diajak ketemuan di sebuah tempat. Lucy juga buru-buru bersiap-siap tampil cantik, tetapi saat dirinya hendak pergi dia menemui papanya yang masih duduk di ruang tamu bersama istri barunya. Lucy sengaja berbicara menggunakan bahasa Indonesia agar mama tirinya tidak tahu. Pa, untuk yang terakhir kalinya. Lucy mau bertanya, apakah dulu saat mau menikah papa dan mamaku pernah ada pikiran mau cerai? Tanya Lucy sangat penasaran. Tidak, dulu papa dan mamamu sebelum menikah sudah saling mencintai. Tetapi waktu yang merubah kami, cinta kami tidak cukup kuat untuk mempertahankan pernikahan. Lebih tepatnya papalah yang tidak bisa menjadi suami baik, selalu meninggalkan mamamu dalam kesepian. Papa sadar jika mama kamu juga membutuhkan perhatian dan juga kasih sayang sekedar untuk mencurahkan isi hati. Tetapi papa terlalu sibuk pada pekerjaan, menganggap jika tanggung jawab lelaki hanya cukup memberi materi saja, tapi pikiran papa itu tersesat dan sangat salah. Makanya melihat Nathan yang begitu bertanggung jawab, papa sangat yakin dia akan menjadi suami yang baik untukmu. Jawab Chan Lancer tanpa rasa ragu. Lucy melirik ke arah mama tirinya, hanya tersenyum ramah padanya sambil mengangguk tidak memahami ucapan Lucy dengan Chan. Tetapi dalam hati Lucy mengakui, jika mama tirinya ini memang lebih cocok dengan papanya dari segi karakter, sebab mama dan papanya sama-sama keras kepala dan juga saat berdebat tidak ada yang mau mengalah. Sedangkan mama tirinya sosok perempuan lembut yang patuh, tentu saja bisa membuat papanya merasa nyaman dan dihargai. Mama sudah bahagia dengan papa tiri,
Untuk apa aku memikirkan orang tuaku lagi? Kini saatnya aku memikirkan diriku sendiri. Batin Lucy. Dia segera berpamitan, tetapi Lucy pergi diantar oleh sopir suruhan papanya. Butuh waktu yang lama untuk sampai di tempat tujuan, sekitar 1,5 jam. Dia memilih tempat yang berada di tengah antara jarak kotanya dengan kota Neisen. Sepanjang perjalanan Lucy terus merenung, memang akan sangat menyesal jika menyia-nyiakan lelaki sebaik Neisen. Tetapi Lucy takut, jika apa yang dia rasakan saat ini bukan cinta melainkan rasa kesepian dan Neisen dijadikan sebagai penawar. Makanya untuk membuktikan hal itu Lucy ingin segera mencari jawaban saat bertemu dengan Neisen. Setelah sampai di tempat tujuan, Lucy segera memesan makanan romantis di sebuah restoran VIP, sehingga nanti dia bisa mengucapkan sesuatu yang bebas tanpa takut didengar oleh orang lain. Tak lama kemudian Neisen menelpon, pintu langsung terbuka dan muncul sosok Neisen yang tengah memegang ponsel di kupingnya. "Neisen, kemarilah." Neisen melangkah maju, tampak tegang. Wajahnya memerah seperti masih demam. Lucy langsung berdiri, mendekat dan menyentuh dahi Neisen. "Kamu masih belum baik kan, kenapa tidak bilang?" bisik Lucy. "Karena kamu ingin bertemu, maka aku akan datang. Meski aku sakit parah juga tetap akan datang," jawab Neisen serius. "Apakah kamu sungguh cinta aku?" tanya Lucy memastikan. "Ya, aku tidak ragu lagi dengan perasaan aku," jawab Neisen mantap. "Tapi aku masih belum tahu dengan isi hatiku, Neisen. Aku rasa pernikahan itu bukan hal yang untuk main-main," gumam Lucy. "Bukannya kamu bilang setuju menikah denganku? Dan aku tidak pernah punya pikiran untuk main-main, aku juga baru kali ini menyatakan pada wanita untuk aku ajak menikah," sela Neisen. "Kalau begitu izinkan aku untuk mengetahui isi hatiku yang sebenarnya," balas Lucy serius. "Bagaimana caranya?" tanya Neisen belum paham. "Tutuplah matamu, Neisen." Setelah Neisen menutup mata, Lucy langsung memeluk dan mencium bibir Neisen dengan lembut. Lucy mulai merasa debaran aneh pada dadanya, dia bisa merasakan detak jantung Neisen yang berdenyut kencang. Dia tidaklah menolak menyentuh bibir Neisen, karena dia tidak akan mau tersentuh oleh orang yang tidak dicintai. Di sisi lain Neisen sangat kaget, dia sangat kebingungan ketika mendapat ciuman yang mendadak itu. Sepertinya hatinya ingin meledak dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Lucy, aku tahu tidak seharusnya aku membiarkan kamu menciummu. Karena ini salah, tapi kenapa aku tidak bisa menghindarinya? Tubuh ini begitu menginginkannya," batin Neisen. Saat Neisen ingin membalas ciuman dan memeluk Lucy, tiba-tiba gadis itu menghentikan aksinya. Neisen merasa tak rela tapi juga tidak berani berkutik. "Sudah, Neisen, ternyata aku tidak jijik padamu. Berarti aku bisa menerimamu," ucap Lucy. Pekik Neisen kaget. "Ya, aku menerimamu," timpal Lucy tanpa rasa bersalah. Neisen sangat senang, tapi dia juga kesal dengan wajah tanpa dosa milik Lucy yang begitu menyebalkan, apalagi ulah Lucy barusan membuat Neisen terpancing. "Luz, apa kamu setega ini membuat aku harus mandi air dingin dalam keadaan sakit begini?" guman Neisen. Tetapi siapa sangka jika Lucy akan bisa mendengarnya. "Memangnya kenapa harus mandi air dingin? Kamar mandi kamu rusakkah? Kalau sedang sakit mandi air hangat saja," balas Lucy dengan polosnya. "Ah, kamu sama sekali tidak mengerti lelaki," keluh Neisen menahan kekesalan.